Rapat bersama mengenai persiapan Hari Raya Idul Adha yang dilaksanakan di lantai 3 kantor Wali Kota Lubuk Linggau. Rapat bersama ini dipimpin langsung oleh Wali Kota Lubuk Linggau, Haji Ramadi Dayat, didampingi Sekretaris Daerah Kota Lubuk Linggau, Haji Trisko Devriansa, dan Kementerian Agama Kota Lubuk Linggau. Turut hadir dalam rapat tersebut, jajaran Kepala OPD Kota Lubuk Linggau, seluruh camat Kota Lubuk Linggau, dan jajaran lainnya. Di dalam rapat tersebut membahas tentang persiapan menjelang Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah. Mengenai sholat Idul Adha yang diadakan serentak di seluruh Indonesia pada hari Jumat 6 Juni 2025. Mengingat tahun ini pula, Lebaran diadakan serentak bersama Muhammadiyah, yang jelas akan tambah ramai. Oleh karena itu, Wali Kota Lubuk Linggau meminta seluruh jajaran untuk mempersiapkan segala sesuatunya seperti tempat sholat hari raya, rest area yang akan disiapkan makanan untuk para pengunjung atau pengendara yang hendak beristirahat, serta mengenai hewan-hewan kurban dan teknis khutbah. Hal ini disebabkan umat Islam akan lebaran serentak dengan sholat Jumat nantinya. Kemudian, dibahas pula mengenai hewan kurban yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Haji Rahmat Hidayat, Wali Kota Lubuk Linggau, meminta hewan kurban tersebut juga harus dilaporkan. Saat hewan sudah tiba di lokasi kurban, sudah diterima, dan setelah dibagikan pun juga harus menjadi laporan pula nantinya. Hewan kurban tersebut diminta sudah diserahkan 1 hari sebelum Lebaran, ungkapnya. Pemerintah Kota Lubuk Linggau memasang lampu hias di sepanjang jalan protokol untuk mempercantik kota di malam hari, dan upaya ini mendapat respon positif dari masyarakat. Masyarakat merasa bahwa kota akan menjadi lebih cerah dan semarak serta lebih aman saat berkendara di malam hari. Manfaat dari pemasangan lampu hias ini tidak hanya memperindah tata ruang kota, tetapi juga memberikan manfaat langsung dalam aspek keselamatan dan kenyamanan masyarakat. Dengan demikian, pemasangan lampu hias ini dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan membuat kota menjadi lebih aman dan juga nyaman. Masyarakat berharap bahwa pemerintah Kota Lubuk Linggau dapat terus mempertahankan upaya ini dan bahkan meningkatkan kualitas lampu hias untuk membuat kota menjadi lebih indah dan juga nyaman. Dengan demikian, Kota Lubuk Linggau dapat menjadi lebih menarik bagi wisatawan dan meningkatkan ekonomi lokal.
Menjelang Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah, terpantau untuk keadaan Pasar Impres Kota Lubuk Linggau saat ini ramai dikunjungi masyarakat, terutama bagi masyarakat yang ingin membeli daging sapi. Daging sapi biasanya diolah dan disajikan pada saat Lebaran, terutama identik dengan Hari Raya Idul Adha. Untuk harga daging sapi saat ini masih berada di angka Rp130.000 per kilogramnya. Demi mendapatkan harga yang relatif lebih murah, masyarakat membeli jauh-jauh hari sebelum hari raya tiba. Selain daging sapi, ikan giling pun juga banyak dicari oleh masyarakat menjelang hari raya Lebaran. Terpantau untuk saat ini, ikan kakap giling berada di angka Rp40.000 per kilogramnya, sedangkan untuk ikan gabus giling berada di Rp50.000 per kilogramnya. Wali Kota Lubuk Linggau memimpin langsung upacara memperingati Hari Lahir Pancasila tahun 2025 yang dilaksanakan di lapangan tembak Perbakin Kota Lubuk Linggau dengan tema memperkokoh ideologi Pancasila menuju Indonesia Raya. Wali Kota Lubuk Linggau Haji Rahmat Hidayat memimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2025 yang dilaksanakan di lapangan tembak Perbakin Kota Lubuk Linggau. Upacara tersebut mengusung tema memperkokoh ideologi Pancasila menuju Indonesia Raya. Peringatan Hari Lahir Pancasila merupakan momentum penting untuk mengenang dan memperingati hari lahir ideologi Pancasila yang menjadi dasar negara Republik Indonesia. Tema yang diusung pada peringatan tahun ini menekankan pentingnya memperkuat dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari untuk mencapai cita-cita Indonesia menuju generasi Indonesia Emas 2045. Upacara peringatan Hari Lahir Pancasila diharapkan dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kesadaran dan kecintaan masyarakat terhadap Pancasila, serta memotivasi untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan. Baik, Linggau juara. Oke. Pertama kami persilahkan Rumah Sakit AR Bunda Lubuk Linggau. Berikutnya Kepala Dinas Kesehatan Kota Lubuk Linggau. Disilahkan klinik. Kembali Kepala. Berikutnya kami persilahkan Kelurahan Wirakarya. Berikutnya Kelurahan Keputraan. Dan selanjutnya Kelurahan Ulak Lebar.
dan berikutnya Kelurahan Sidoarjo. Pancasila pada tanggal 1 Juni upacara dilaksanakan pada hari ini sekaligus sesi evaluasi gratis KBP, rumah singgah dan pemasangan tentunya di 100 hari itu proses semuanya sudah berjalan. Alhamdulillah untuk sediaan dana acaranya itu sudah tersedia dan ini sudah bisa dirasakan oleh masyarakat Riau, cukup memiliki obat di semua fasilitas kesehatan. Ada satu fasilitas kesehatan yang belum menyatakan sikap secara tertulis. Kalau kemarin secara umum sudah disampaikan bahwa yang bersangkutan tidak bersedia untuk mendukung program juara dengan berobat gratis. Alasannya apa sih kok belum terintegrasi dengan program gitu? Belum mau. Jadi dari owner klinik ya, owner kliniknya belum. Tapi akan kita pastikan lagi karena kita juga belum bisa memberitahu itu. Kalau takut jadi blunder, karena salah satu juga merupakan dokter di lingkungan pemerintahan. Karena akan kita pastikan. Kalau akan kita sampaikan sesuai komitmen kita berpihak dengan masyarakat, artinya jangan sampai masyarakat klinik itu tidak diterima dan program berobat gratis itu diterima. Nanti kita terbuka mana baik fasilitas kesehatan yang sudah kerjasama dengan BPJS yang bersedia kerjasama dengan pemerintah Kota Bukit Tunggal untuk melayani warga Kota Bukit Tunggal berobat cukup dengan menggunakan APD. Apa? Tidak, semua. Makanya kalau yang sekarang baru kita siapkan itu 10.000, mungkin insya Allah di perubahan itu bertambah. Karena total sekarang yang belum tertanggung itu kurang lebih sekitar 75.000 lagi. Setelah 10.000, yang di awal itu kita anggarkan di 12.500 ditambah 10.000. Karena yang BPI penerima iuran ini itu sudah 116 jiwa, artinya sisanya kembali ke tanggung jawab. Nah, yang jadi pertanyaan masyarakat kan terkait ini Kak, yang punya utang pribadi dengan BPJS itu, apakah itu bisa dilayani juga? Bisa dilayani, diaktifkan. Jadi yang BPJS tunggakan BPJS itu dibekukan, mereka dialihkan ke pemerintah. Nah kalau mereka nak berobat pengen balik lagi ke mandiri, ya mereka lunaskan itu. Nah tetapi sekarang yang paling penting kita berobat. Bukan tunggakan BPJS-nya, bukan pengaktifan BPJS-nya. Jadi walaupun dia bapaknya berobat, kita aktifkan. Rindu Ka'bahku karena Allah, rindu Ka'bahku terus menggema, rindu Ka'bahku semakin hari tak tertahan. Wujud cintaku kepada Allah menjalankan rukun Islam kelima. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengabulkan. Ku rindu Ka'bah karena Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la
شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك الله. Siang malam rezekiku sisihkan demi haji yang selalu ingin aku impikan. Ya Ilahi, izinkanlah aku untuk selalu penuhi panggilan-panggilan sucimu. Cepat-cepat sebelum terlambat, selagi hayat kita kuat, sehat dan sempat. Mari kita gapai ketakwaan seorang umat, dengan Allah dan kau akan semakin kuat. Rindu Ka'bahku karena Allah, rindu Ka'bahku semakin menggema. Rindu Ka'bahku semakin hari tak tertahan. Ku rindu Ka'bah karena Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku. Halo para murid semua, jumpa lagi bersama Ibu Atika, guru SMP Negeri 8 Lubuk Linggau dalam program acara Ayo Belajar bersama Silam Pari TV. Hari ini sebagai Darah Pelaut Indonesia, kita akan membantu petualangan Jack and Neverland menemukan rute pencarian harta karun di Pulau Enggano yang terletak di Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, Indonesia. Pulau ini berada di sebelah barat kota Bengkulu dengan koordinat 5 derajat lintang selatan dan 102 derajat bujur timur. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang sistem koordinat Kartesius. Apa sih sistem koordinat Kartesius? Sistem koordinat Kartesius adalah cara menentukan posisi objek atau titik dalam bentuk pasangan berurutan. Nah, di sini sudah Ibu gambarkan atau sudah saya letakkan posisi perjalanan yang akan dilalui Jack dalam petualangan Jack and Neverland. Untuk melakukan petualangan Jack and Neverland di Provinsi Bengkulu, ada baiknya kita menggunakan sistem koordinat Kartesius untuk menentukan posisi objek atau titik dalam bentuk pasangan berurutan. Bagaimana caranya? Yang pertama, siswa dapat menentukan bidang koordinat Kartesius, yaitu dengan cara menentukan sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X itu disebut dengan absis. Absis itu ditarik dari titik pusat. Nah, di sini kira-kira dari posisi Jack, rumah dan pedesaan, pohon kelapa, bajak laut, Easy, sungai, pohon kelapa, dan harta karun. Kira-kira posisi yang paling pas untuk melakukan pengamatan ketika kita akan menentukan rute perjalanan adventure kita, di mana ya yang paling pas? Kalau kita perhatikan, sepertinya dari pohon kelapa ini adalah posisi yang paling pas untuk kita menentukan titik awal perjalanan kita. Maka dari pohon kelapa ini kita akan menarik sumbu X atau disebut dengan absis. Sumbu X atau absis
itu adalah garis yang ditarik secara horizontal. Nah, ini disebut garis horizontal sumbu X atau apsis. Di berikutnya, bidang kartesius itu terbuat dari sumbu Y atau disebut juga dengan ordinat. Ordinat itu adalah garis yang ditarik secara vertikal. Karena tadi kita sudah menentukan titik awal perjalanan kita, maka kita akan berpatokan pada titik awal perjalanan kita. Kita tarik garis vertikal. Disebut dengan sumbu Y atau ordinat. Kalau sumbu X disebut dengan apsis. Nah, jadi di sini kita sudah menggambarkan yang namanya bidang kartesius, yaitu terdiri dari sumbu X atau apsis dan sumbu Y atau ordinat. Perpotongan sumbu X dan sumbu Y pada pohon kelapa ini biasanya diberi nama titik O atau 0,0 atau disebut juga dengan titik pusat. Dari sini kita akan terus memahami bidang kartesius. Sekarang kita bahas tentang apsis atau sumbu X. Di sebelah kanan 0 sumbu X itu bernilai positif. Baru kita kasih angkanya 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Perhatikan ya anak-anak, jarak untuk setiap angka yang dituliskan itu harus berjarak 1 kotak. Untuk sumbu X di sebelah kiri 0 itu bernilai negatif. Maka setelah 0 itu adalah min 1, min 2, min 3, min 4, dan seterusnya. Sekarang kita akan ke ordinat atau sumbu Y. Ordinat atau sumbu Y di atas 0 itu bernilai positif. Maka setelah 0 adalah 1, 2, 3, dan seterusnya. Di bawah 0 sumbu Y atau ordinat itu bernilai negatif. Maka kita tuliskan min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, dan seterusnya. Nah, itu adalah mengenal bidang kartesius. Berikutnya, kita akan mengenal kuadran pada bidang kartesius. Kuadran pada bidang kartesius ada 4. Kuadran 1, 2, 3, dan 4. Kuadran 1, daerah X positif, Y positif ini adalah kuadran 1. Kuadran 2 itu adalah X bernilai negatif, Y bernilai positif. Maka daerah ini adalah kuadran 2. Berikutnya kuadran ketiga. Kuadran ketiga, X bernilai negatif, Y bernilai negatif. Maka ini disebut dengan kuadran ketiga. Selanjutnya adalah kuadran keempat. Kalau kita perhatikan, coba anak-anak perhatikan, apakah X-nya bernilai positif? Iya. Bagaimana dengan Y-nya? Apakah bernilai negatif? Iya. Ternyata di kuadran 4, X-nya bernilai positif, Y-nya bernilai negatif. Maka ini disebut dengan kuadran keempat. Nah, tujuan pembelajaran kita yang kedua adalah memahami kuadran pada bidang kartesius.
Kuadran 1, kalau kita perhatikan ada siapa di kuadran 1? Ada rumah dan pemandangan. Di kuadran 2 ada siapa? Ada Jack. Di kuadran ketiga ada siapa? Ada sungai, pohon kelapa, dan harta karun. Di kuadran keempat ada apa ya? Di kuadran keempat ada bajak laut dan temannya Jack, yaitu Izzy. Bagaimana anak-anak? Pertama, kita telah menentukan bidang kartesius yang terdiri dari absis atau sumbu X. Yang kedua, bidang kartesius dibuat dari ordinat atau sumbu Y. Yang kedua adalah menentukan kuadran pada bidang kartesius. Kuadran 1, 2, 3, dan 4. Baiklah anak-anak, kita akan lanjutkan. Yang berikutnya, setelah kita memahami bidang kartesius, kuadran pada bidang kartesius, berikutnya kita akan menentukan titik koordinat pada bidang kartesius. Ingat ya, titik koordinat pada bidang kartesius itu diwakili oleh sumbu X dan sumbu Y. Nah, kalau kita lihat di sini, pada kuadran 1 ini terdapat pemandangan dan rumah. Di kuadran 1 pemandangan rumah itu terletak di koordinat berapa ya? Koordinat itu terbuat dari titik koordinat itu diwakili dengan X dan Y. Misalnya di sini ada rumah dan pemandangan. Kita misalkan rumah dan pemandangan adalah titik A. Maka koordinat titik A, X-nya berapa? Kita lihat di sumbu X. Oh, X-nya yang sejajar dengan pemandangan dan rumah adalah 2. Maka X-nya bernilai 2. Kemudian Y. Y pada gambar pemandangan dan rumah itu terletak di koordinat berapa? Kita lihat sumbu Y. Oh, ternyata Y-nya juga 2. Kita tuliskan Y-nya 2. Maka rumah dan pemandangan ini berada di koordinat 2,2. Pertemuan sumbu X dan sumbu Y, maka itu disebut dengan titik koordinat. Yang berikutnya, Jack. Jack ini berada di koordinat berapa, Jack? Kita misalkan Jack adalah titik B. X-nya berapa? Kita lihat di sumbu X atau absis yang sejajar dengan Jack. Oh, ternyata X-nya adalah min 2. Y-nya bagaimana? Kita lihat lagi posisi Jack ke sumbu Y atau ordinat. Ternyata dia sejajar dengan 3. Maka Y-nya adalah 3. Jadi posisi Jack itu berada di koordinat min 2,3. Pertemuan absis dan ordinat itu disebut dengan titik koordinat. Bagaimana dengan kuadran ketiga? Kuadran ketiga kita lihat di sini ada sungai. Kira-kira sungai ini di kuadran berapa ya? Ibu misalkan dulu sungai dah titik C. Ternyata sungai berada di koordinat min 1, min 2. Kita lanjut di kuadran keempat. Oh, menyeramkan. Ini ada gambar bajak laut, bendera bajak laut. Kira-kira si bajak laut ada di koordinat berapa ya? Biar kita nggak ketangkep nanti. Saya misalkan bajak laut adalah titik D. Maka bajak laut berada di koordinat X-nya 2, Y-nya min 2. Maka koordinatnya adalah 2, min 2. Nah, itu tadi cara kita menentukan titik koordinat pada bidang kartesius. Bu, kenapa pohon kelapa, harta karun, dan Izzy belum dituliskan koordinatnya? Itu coba kalian pikirkan kira-kira di mana ya koordinatnya dan berapa koordinatnya.
Bagaimana anak-anak? Sudah menentukan posisi pohon kelapa dan harta karun di kuadran ketiga? Kemudian posisi Easy di kuadran keempat? Ibu yakin anak-anak semua sudah bisa menentukannya. Mari kita bahas bersama-sama. Jadi, tadi titik A adalah pemandangan dan rumah, B adalah Jack, sungai adalah C, kemudian bajak laut adalah titik D. Berikutnya kita misalkan lagi, pohon kelapa adalah titik E. Berapa ya? Oh iya, di koordinat -2, -3. Ayo, siapa yang jawabannya betul? Bagus sekali. Kita lanjutkan. Di mana letak posisi harta karun? Harta karun kita misalkan adalah titik F. Ya, harta karun berada di koordinat -2, -5. Bagaimana dengan Easy? Kita misalkan Easy adalah titik K. Perhatikan ya, penulisan titik pada koordinat harus menggunakan huruf kapital. Hurufnya harus huruf kapital. Maka titik G atau Easy berada di koordinat 3, -3. Nah, sudah selesai kita menentukan posisi objek. Kira-kira Jack kan sudah melihat posisi yang paling tepat adalah di pohon kelapa. Berarti Jack sudah berada di sini. Kira-kira untuk menemukan harta karun, Jack harus kemana dulu ya? Sepertinya Jack harus menemukan temannya dahulu, yaitu Easy. Kalau kita lihat di sini, Jack sudah tahu rumah Easy terletak di koordinat 2, -2. Artinya Jack bisa melakukan perjalanan dari titik B, dia menuju ke titik pusat. Kemudian Jack melakukan perjalanan ke rumah Easy terlebih dahulu, yaitu ke titik A. Nah, dari titik A ternyata ada nggak ya Easy-nya, sahabatnya Jack? Oh, tidak ada. Di manakah Easy? Oh, ternyata Easy ada di kuadran keempat, bukan kuadran ketiga. Harta karunnya ternyata ada di kuadran ketiga, harus melewati sungai, pohon kelapa, baru bisa menemukan harta karun. Jadi Jack harus bertemu dulu dengan Easy. Untuk bertemu dengan Easy tidak mudah. Dia harus melewati bajak laut. Setelah Jack berada di posisi awal atau posisi pusat, dia akan mengunjungi rumah Easy dan mengecek keberadaan Easy. Ternyata Easy tidak ada. Setelah diselidiki, oh Easy berada di bawah pengawasan bajak laut. Maka Jack menuju ke tempat bajak laut. Akhirnya terjadi pertempuran antara Jack dan bajak laut. Dan Jack pun memenangkan, bisa menyelamatkan Easy. Menantikan kami, guruku tersayang, guru tercinta, tanpa Dari sini, Jack dan Easy berkompromi. Kira-kira kita mau langsung ke peta harta karunnya atau posisi harta karun, atau kita harus melewati rute sungai, pohon kelapa, baru ke harta karun. Setelah dipertimbangkan, kita pilih saja rute yang paling singkat atau paling pendek, yaitu kita langsung menuju ke harta karun. Maka Jack dan Easy menuju posisi harta karun berada. Yeay, akhirnya Jack dan Easy mendapatkan harta karun di Pulau Enggano.
Kepulauan Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, Sumatera Selatan, Indonesia. Bagaimana anak-anak? Bisa dipahami? Jadi, Ibu simpulkan kenapa kita harus mempelajari sistem koordinat Kartesius agar dalam menentukan rute perjalanan itu lebih mudah. Jadi, ini contoh yang paling sederhana. Seandainya kalian menjadi pilot atau pelaut, bagaimana mau menentukan jalan? Nah, di sana ada namanya navigasi. Navigasi itu menggunakan sistem koordinat Kartesius. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak ibu di rumah bisa belajar dengan semangat. Sampai jumpa.